Kemudian setelah itu disebutkan dalil-dalil di sini tentang amalan yang tidak berdasarkan tauhid. Ya. Allah sebutkan walau asyraku lahabita an ma kanu ya'malun. Ini surah Al-An'am yang dimana sebelumnya Allah menyebutkan nama-nama para anbiya. Lalu disebutkan seandainya mereka jatuh dalam kesyirikan lahabita anhum ma kanu ya'malun. Batal semua amalan yang pernah mereka lakukan. Dan juga kepada Rasul SAW ditegaskan, walaupun Rasul SAW tidak akan mungkin jatuh kepada kesyirikan, namun untuk melihatkan kepada manusia, walaupun bagaimanapun kesolehan, bagaimanapun tinggi takwa seseorang, bila terjerumus ke dalam kesyirikan, maka itu akan membatalkan keimanannya. Walaqad uhiya ilaika walladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu, kata Allah SWT kepada Rasulullah SAW, la in asyrakta lahbatan amalu. Jika engkau berbuat syirik, batal semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, engkau termasuk orang yang merugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Walaupun Rasul tidak akan mungkin, para rasul semua, para nabi, maksum dari jatuh ke kesyirikan. Tapi kenapa diungkapkan dalam bentuk mukhatabah, bicara kepada Rasulullah SAW agar umatnya mengerti. Ya, tidak ada istilahnya kalau sudah sampai pada tingkat hakikat makrifat, apapun tingkat dari tingkat kesolehan seorang, kalau dia berbuat syirik, batal ke amalannya. Semua amalannya terhapus. Wali'anna hadha naw' min at-tauhid, karena macam tauhid, ya, satu bagian tauhid ini, tauhid uluhiyah ini adalah wa awalu huquqil wajib 'alal 'abdi, adalah hak yang pertama sekali. Nah, itu sisi lain urgensi adalah hak Allah yang pertama atas hambanya. Hak Allah yang pertama harus ditunaikan oleh seorang hamba. Di mana Allah sebutkan dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kamu persekutukan dengannya sesuatu pun, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baiklah. Kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Dan juga firman Allah SWT surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memutuskan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan terhadap kedua orang tua kalian, kedua orang tua berbuat baiklah. Ini di sini adalah hak Allah yang pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Juga firman Allah SWT surah Al-An'am ayat 191, yaitu mengajak orang ahlul kitab semua, membacakan kepada mereka apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang pertama diharamkan, yang tadi pertama yang diperintahkan adalah tauhid, dan pertama diharamkan adalah syirik. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah Muhammad, kemarilah aku sampaikan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Ya, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, alla tusyriku bi syai'ah. Jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Nah, itulah beberapa dalil yang menegaskan tentang makna tauhid uluhiyah dan penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita persilakan jika ada pertanyaan melalui Q&A di Zoom, atau kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan masuk melalui pesan di WA ya. Baik, Pak Arianto, ada pertanyaan langsung? Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Fadol, silakan. Ustaz, kalau minta didoakan sama orang yang sudah mati, apakah juga syirik, Ustaz? Seperti, wahai Syekh, doakan saya agar Allah memberi saya anak dan lain-lain. Ya, karena itulah doanya orang musyrikin dahulu kepada wali-wali mereka. Wa ma na'buduhum illa liqarbuna ila Allah zulfa. Jadi mereka mendekatkan diri kepada wali-wali dengan cara meminta orang-orang saleh mereka, ya, tujuan agar wali-wali itu mendekatkan doa permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memandang doa mereka tidak akan dikabulkan Allah kecuali melalui wali-wali ini. Maka mereka meminta kepada wali ini yang sudah meninggal ini agar dimohonkan kepada Allah. Atau mereka mengatakan hawali syafa'una Allah. Jadi mereka tidak mengatakan yang mengabulkan itu adalah wali-wali itu, tapi mereka menjadikan permohonan ini agar dimohonkan oleh wali itu kepada Allah. Tapi wali ini tidak hidup, sudah meninggal. Ya, orang soleh ini sudah meninggal. Jadi mereka berharap syafaat itu tentunya dimohonkan oleh yang mereka di alam barzah sana kepada Allah. Itu logika mereka.
orang-orang musyrikin dahulu. Ya, maka wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka menyembah sesuatu yang tidak mudarat, memberikan mudarat, tidak pula memberikan manfaat untuk mereka. Lalu alasan mereka adalah syafaat, mengharap syafaat. Ya, agar wali-wali itu memohonkan kepada Tuhan sebagai syafaat bagi mereka di dunia ini. Di mana letak syiriknya? Dari dua sisi. Pertama, permohonan doa adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa wal ibadah dalam hadis Tirmizi hadis yang hasankan oleh para ulama. Baik. Dalam riwayat mukhul ibadah, inti dari ibadah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mohon kepadaku, aku akan jawab jawab permohonanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina istakbiruna wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, suruhlah ya berdoa kepadaku. Itu doa. Jadi hanya ibadah. Yang kedua, tata syiriknya di sini adalah dari sisi tauhid uluhiyah, rububiyah. Meyakini bahwa orang yang sudah mati dapat mengetahui permohonan-permohonan orang yang di dunia ini. Kemudian mereka juga bisa berbuat untuk orang-orang yang ada di dunia ketika mereka sudah mati. Orang-orang sudah mati tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk orang di dunia ini. Tapi kalau di dunia dia datang kepada seorang soleh, ya orang soleh, dia minta tolong doakan saya agar disembuhkan penyakit saya oleh Allah. Ini tidak syirik. Di mana para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi tidak pernah sahabat di masa hidup saja, ya di rumah mereka mengatakan, ya Rasulullah tolong turunkan hujan. Tidak demikian. Ya Rasulullah tolong mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tapi mereka langsung menemui Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana kisah seorang sahabat yang minta akan istighosah, syafaat, doa dari Rasulullah SAW agar turunkan hujan. Ada sahabat yang mintakan agar dikembalikan penglihatannya karena dia buta. Ya, langsung bertemu Rasulullah SAW. Namun setelah meninggal Rasulullah SAW, tidak ada seorang orang buta datang ke kubur Rasulullah, ya Rasulullah tolong mohonkan agar Allah mengembalikan penglihatan saya. Dan juga tidak ada orang sahabat pun dalam berbanyak peristiwa yang mereka alami lalu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah carikan solusi bagi umatmu yang sekarang dalam masalah. Ya, seperti ketika ada fitnah perang Jamal, istri Rasulullah SAW dalam terlibat di situ, perang Siffin, yaitu Ali bin Abi Thalib, tidak pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, dan ketika Umar memohon agar Allah menurunkan hujan, dia tidak memohon kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya boleh bertawasul dengan orang yang telah meninggal seperti itu, tentu Rasulullah akan dipanggil mereka sendiri. Wahai Rasulullah, tolonglah mohon kepada Allah menurunkan hujan buat kami. Tapi makanya Umar mintanya kepada orang yang terdekat kepada Rasulullah itu Abbas, ya paman Rasulullah SAW. Baik, itu yang dapat kita jelaskan tentang pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz, bolehkah bersumpah demi Rasulullah Ustaz? Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man kana halifan yahlif billah. Wala tahlifu bi abaikum wala amanatikum. Barang siapa yang mau bersumpah, hendak bersumpah dengan Allah. Tidak bersumpah dengan Rasulullah SAW, tidak boleh. Ya, bersumpah dengan makhluk adalah syirik. Nah, tapi dibagi oleh para ulama, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Dalam hadis lain tadi kita sebutkan, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian atau dengan amanah. Ya, karena orang-orang musyrik dulu biasa bersumpah dengan nenek moyang mereka atau dengan amanah. Tidak boleh. Dan mangkana halifan fa billah. Orang yang mau bersumpah hendaklah bersumpah dengan Allah SWT. Tapi apakah syiriknya besar atau kecil? Para ulama menjelaskan. Kalau dia mengakui bersumpah dengan selain Allah itu karena kebesarannya, dan bila orang melanggar sumpah akan ditimpakan azab oleh dia, ini syirik besar. Ya. Kalau dia tidak mengakui demikian, ya, bahwa hanya sebagai lafaz yang diungkapkan, ya, dia hanya meyakini Allah yang akan menimpakan azab atau pelanggaran atas sumpahnya, syirik kecil. Tetapi umumnya banyak ulama mengatakan ini lebih dekatnya kepada syirik besar, karena seseorang bersumpah dengan selain Rasul, dengan selain Allah, apa keyakinan yang dimiliki? Ya, apalagi makhluk itu tidak hidup. Ya, mana dia tahu siapa yang bersumpah dengan dia. Nah, ini perlu dijelaskan pada umat bahwa bersumpah dengan selain Allah adalah syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ustaz,
Ustaz izin bertanya, ketika saya masih kerja, perusahaan membangun gedung tambahan, tapi pemilik perusahaan melakukan ritual dengan menanam kepala kerbau. Pertanyaannya, apakah selama itu gaji yang saya terima haram? Harus dibedakan antara pekerjaan dengan perbuatan orang lain. Ya, bisa saja orang musyrik, ya, dia membuat toko lalu kita belanja di sana. Kita menerima pekerjaan kita bukan atas perbuatan itu. Adalah kita gaji dari pekerjaan kita, profesionalis kita. Ya, tidak masalah. Halal gaji kita. Yang penting kita tidak ikut membantu, memberikan dorongan, ikut andil dalam masalah itu. Dan kita ingkari, dan kita tahu itu perbuatan syirik. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan gaji. Gaji kita bukan atas perbuatan itu kita digaji. Ya, tapi adalah atas pekerjaan yang kita lakukan. Maka jual beli dengan orang musyrikin boleh. Sewa menyewa dengan orang musyrikin boleh. Ya. Itu secara umum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, selanjutnya Ustaz, ada dai yang mengatakan belajar kitab Tauhid Syekh Shalih Al Fauzan menjadi zombie haus darah, dan ia juga mengatakan perang akidah. Bagaimana pendapat Ustaz dan sikap seorang penuntut ilmu dalam hal ini, Ustaz? Pertama, saya nasihatkan pada ikhwan tidak usah mengikuti syubhat-syubhat yang dibawa oleh para tokoh-tokoh al-bid'ah. Ya, yang pertama itu. Jadi supaya tidak membuat keraguan dalam diri seseorang. Pertama, orang yang mengatakan kitab Tauhid Shalih Fauzan adalah mencetak zombie, jelas kebohongan. Karena kitab Tauhid ini adalah dipelajari banyak oleh manusia di muka bumi ini, ya di Afrika sana, di Eropa, di mana diajarkan kitab ini. Adakah satu yang telah keluar berhasil menjadi zombie? Ini jelas menyalahi fakta kenyataan sekali. Lalu kalau ditanya, bagian mana dari kitab tersebut yang mendidik orang jadi zombie? Karena zombie itu apa maksudnya? Adalah manusia yang memakan manusia, kan begitu. Haus darah. Di mana ini? Ya. Orang ini dia tidak mengerti tauhid dan kemudian mencoba untuk menghalang-halangi orang mempelajari tauhid. Itu. Dia tidak mengerti tauhid lalu mencoba-coba menghalangi orang untuk mempelajari tauhid. Kalau memang ada dalam kitab tersebut, di poin mananya kalimat Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya yang mengajarkan orang untuk menjadi zombie? Poinnya mana? Lalu, sudah pernahkah terbukti semenjak kitab tauhid itu dipelajari orang, satu orang menjadi zombie? Jangan 10 orang, satu orang saja menjadi zombie, ada nggak? Cuman masyarakat kita hobinya adalah menerima informasi-informasi yang bohong seperti ini. Maka kita lihat banyak orang-orang yang sudah jelas kebohongannya, kebodohannya, banyak aja orang yang mengikuti kajiannya. Ya, dari akhlaknya mengatakan bahwa jenggot orang-orang salafi seperti Yahudi, ini kan penghinaan terhadap sifat sunnah yang dilakukan oleh orang. Bagaimana kalau ada orang mengatakan bahwa jenggotnya orang sufi seperti Yahudi, memang layak demikian. Ya, karena itu sunnah. Kenapa tidak kalau tujuan memuji, mesti dikatakan bahwa jenggot mereka adalah sunnah. Ya, sebagaimana panjangnya jenggot para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW memuji jenggot yang lebat. Mesti begitu orang yang benar dalam menyampaikan ilmu. Tapi ini orang ya adalah dia kebodohannya dia perlihatkan kepada orang banyak. Nah, orang-orang yang tidak mengerti yang benar juga mempercayai kebodohan-kebodohan yang dibawakan oleh dia. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada Ustaz. Ustaz izin bertanya mengenai penjelasan hadis. Dalam aqdawahul kataba fi kitabi bahwa indahu fawqal arsy inna rahmati gulabat wadobi. Apakah makhluk yang ada di paling tinggi adalah kitab, Ustaz, bukan ars? Taib. Makna indah di sana dituliskan para ulama bukan berarti ada makhluk bersama Allah di atas arsy. Ya. Bukan berarti bahwa catatan Lauh Mahfuz lebih tinggi dari arsy, tidak. Ya, makna indah disebut.
Situ dijelaskan para ulama. Karena dalam hadis bahwa makhluk Allah yang paling tinggi adalah yaitu arasy. Maka disebutkan dalam hadis bahwa surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan wasaqfuha arsyur rahman. Jadi atapnya, lotengnya langsung di atas surga Firdaus itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada arasy. Maka arasy itu dan antara sifat disebutkan oleh para ulama, awwalu khalqan khalaqahullah, makhluk yang pertama Allah ciptakan. Kemudian makhluk yang paling tinggi di antara semua makhluk, kemudian makhluk yang paling besar di antara semua makhluk, kemudian makhluk yang paling indah dari semua makhluk. Ya, sesuai dengan dalil-dalil yang diungkapkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka disebut Asyur Karim, Dzul Arsyil Majid, ya, disebutkan Majid, Karim, ya, Azim, dan seterusnya. Maka para ulama menjelaskan tafsir makna Karim, Majid, ya, Azim. Apa maksud dari sifat itu adalah karena arasy adalah makhluk Allah yang paling besar, ya. Dan juga Karim maksudnya adalah manzar, ya, baik dari sisi zatnya dan sifatnya adalah sangat indah, ya, tapi bukan berarti sempurna seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang dari chat sudah habis, Ustaz. Baik, pertanyaannya masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di suatu desa ada acara di jalan seperti pertigaan, ya, tolak bala, syukuran, bawa tumpeng, ayam bakar, makan-makan, serta buah-buahan, katanya biar selamat dalam hal apapun dan adat turun-menurun dari dulu. Nah, kita nggak ikut dalam acara tersebut, tetapi dikasih makanan sama tetangga kita, pertanyaannya apakah boleh memakan makanan yang ada dalam acara tersebut? Baik. Jika itu adalah tujuan sesajian pada jin, ya, jika berupa sesuatu yang disembelih, itu haram. Karena disembelih bukan untuk Allah, di atas nama Allah, bukan atas ikhlas kepada Allah SWT dalam tujuan kesyirikan. Kalau disembelih, maka sembelihannya nggak boleh dimakan. Adapun jika tidak berbentuk sembelihan, telur, ya, ikan, segala macam, ya, dalam hal ini makruh hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kesedihan itu bisa menghapus dosa? Sekian, terima kasih. Iya. Dalam hadis disebutkan wa yasubu abdi hamman wala ghammun. Ya, tidak seorang hamba mengalami kesusahan, kesedihan kecuali Allah hapuskan dengannya dosanya. Ya. Bagaimana hukumnya jika seorang mengetahui tetangga atau temannya melakukan perbuatan syirik? Bagaimana cara kita bersikap? Taib. Tentu man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' bi qalbihi. Jika ada tetangga kita melakukan kesyirikan, tentu kita sampaikan dengan baik-baik. Kalau kita mampu. Ya. Kalau tidak, ya ingkari dengan hati, itu saja. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ya, siapa melihat antara kalian kemungkaran, ya syirik adalah kemungkaran yang besar. Maka kalau kita bukan seorang orang yang berwenang, ya tidak boleh mengambil sikap dengan cara main tangan, mengambil perbuatan syiriknya, alat kesyirikannya, kecuali melalui pihak yang berwenang. Beda lagi, ya, penegak hukum. Nah, berarti kita bisa memberikan nasihat. Nah, disampaikan nasihat dengan baik, dijelaskan dengan baik-baik. Kalau akan menimbulkan fitnah juga, maka lebih baik adalah dengan mengingkari dengan hati kita. Apakah benar bahwa musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin zaman dulu? Di sini dari sisi kesyirikannya. Ya, tapi perlu diketahui bukan setiap orang yang jatuh kepada kesyirikan lalu dihukum sebagai musyrik mutlak, ya. Karena sebagian ada yang terjumur karena adanya syubhat-syubhat dari para orang-orang yang pembela kesyirikan tersebut. Maka oleh sebab itu Syekh Muhammad Wahab dalam kitab beliau Risalah ila Al-Qasim, beliau menyebutkan di sana, ya, bahwa beliau tidak mengkafirkan orang yang beribadah di kubur Badawi, Aidarus, dan seterusnya. Ya.
Walaupun dalam risalah lain ada beliau menjelaskan, menegaskan juga hukum yang berbeda. Baik, karena kadang-kadang ada syubhat, jadi perlu dijelaskan kepada mereka. Maka tidak seorang yang langsung berbuat kesyirikan bisa dihukum dengan syirik secara mutlak, tapi perlu penjelasan detail dengan hal ini, apalagi syubhat-syubhat orang-orang yang membela perbuatan kesyirikan itu dibungkus dengan baik oleh mereka sehingga banyak kaum muslimin yang tertipu dengan argumentasi mereka. Baik. Sisi maksud lebih parahnya gini. Kalau orang musyrikin dahulu mereka tidak mau mengungkapkan kalimat tauhid, tidak mau membaca kalimat tauhid karena mereka tahu maknanya. Karena kalau mereka sudah mengungkapkan kalimat tauhid, mesti mereka harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Maka tadi mereka enggan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Mereka tidak mau karena kalau mengungkapkan kalimat tauhid la ilaha illallah mesti harus meninggalkan segala yang mereka sembah mereka dari selain Allah. Maka mereka tidak mau. Berarti mereka memahami kalimat tauhid, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Tetapi sebagian orang-orang yang membuat kesyirikan di zaman ini, dia mengucapkan kalimat tauhid, namun dia tidak memahaminya. Sehingga kalimat tauhid dia ucapkan, dalam waktu yang sama dia juga melakukan pelanggaran terhadap ucapan yang diungkapkan oleh kalimat yang diucapkannya dia. Sisi lain, yaitu orang musyrikin dahulu, mereka berbuat syirik itu secara umum dalam kondisi sedang keadaan senang, dalam urusan-urusan yang baik lah gitu. Maksudnya bukan diancam oleh bahaya. Ya, mendapat iman mereka banyak berbuat kesyirikan. Tapi dalam kondisi mereka dalam bahaya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, itu mereka meninggalkan kesyirikan, mereka meminta kepada Allah semata. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najam ilal barri idza musyrikun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, bila mereka menaiki kapal bahtera di tengah lautan, nah, lalu mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah, sepenuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kapal mereka mengalami ombak besar, badai, takut tenggelam, mereka berdoa dengan sepenuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, setelah mereka selamat ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Nah, sisi lainnya, sebagian orang musyrikin di zaman sekarang, mereka berbuat syiriknya itu bukan hanya saat susah atau saat senang saja, tapi senang susah mereka buat syirik setiap saat. Nah, di situ ya, dari sisi ininya. Di sisi lain adalah orang musyrikin dahulu yang mereka persekutukan pada Allah itu imma hamba-hamba Allah yang soleh atau makhluk yang sama sekali tidak berbuat maksiat, yaitu benda-benda makhluk mati yang tidak berbuat maksiat. Tapi sebagian kaum musyrikin kita di zaman sekarang yang mereka persekutukan Allah itu adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk yang bejat, yang pelaku zina lah, yang pembunuh lah, ya, dan seterusnya. Nah, itu sisi itu yang ditinjau dari sisi ininya, gitu maksudnya. Ya. Kemudian, jika seorang melakukan amalan sunnah, sedekah, sholat, duha, dengan mengkhususkan agar mendatangkan rezeki, apakah di akhirat masih mendapat pahala? Baik. Melakukan ibadah dengan tujuan urusan duniawi, itu bagian dari bentuk mengurangi nilai ikhlas kita. Sholat demi untuk sembuh dari penyakit, qiyamul lail. Ini tidak ikhlas kepada Allah SWT. Jadi berbeda dalam beramal dengan berdoa. Kalau berdoa, boleh kita memisah urusan dunia dan akhirat. Tapi kalau beribadah, balasan ikhlas harus kita tujukan kepada Allah semata. Nah, itu beda. Kalau dunia, kalau doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita boleh meminta kebahagiaan dunia dan akhirat kalau dalam doa. Tapi kalau amal harus ikhlas kepada Allah SWT, bukan mencari kesenangan duniawi. Ini menafikan keikhlasan dalam ibadah kepada Allah. Karena beribadahnya bukan untuk ikhlas, tapi untuk urusan dunia. Berpuasa untuk menguruskan badan, untuk kesehatan, dan seterusnya. Jika dahulu seorang melakukan dosa syirik besar lalu ia bertobat, apakah dosa diampuni? Ya, semua orang pernah melakukan syirik, lalu dia bertobat sebelum meninggal, pasti Allah ampuni.
Afwan Ustaz, tadi ana belum paham perbedaan antara raghbah dengan rahbah. Raghbah lebih mendekati makna ar-raja, harapan untuk kebaikan. Rahbah, ketakutan terhadap hal yang buruk. Yang memohon kepada Allah, berlindung dari segala yang buruk, yang ditakuti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, raghbah keinginan pada yang baik. Rahbah kekhawatiran terhadap hal yang buruk. Ini panjang banget pertanyaan. Ada nasihat untuk orang yang terkena sihir yang mana hal tersebut sudah beberapa kali membahayakan ia dan keluarganya. Saat ini dia merasa sulit melakukan aktivitas sehingga tidak bisa mengurus keluarganya seperti istri pada umumnya. Sudah sering dibayang-bayangi kematian, ketakutan dan merasa sendirian. Yang bisa dilakukan saat ini mendengarkan kajian-kajian untuk menenangkan diri. Apakah jika dia bertawakal dan mohon perlindungan kepada Allah saja sudah cukup baginya dan tidak membahayakan kehidupan keluarganya? Apakah ketakutan dalam mencari pekerjaan agar kehidupan keluarga bisa berlangsung itu juga berlebihan? Karena sebelumnya pekerjaan-pekerjaan digagalkan dengan cara yang di luar nalar. Apakah sebaiknya tetap berusaha, tidak perlu menghiraukan bisikan-bisikan tersebut dan memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Jika memang ada indikasi-indikasi gangguan dari jin, ya, diruqyah dengan membaca selalu ayat kursi setiap selesai sholat, setiap mau pagi sore dan mau tidur, ya, dan 2 ayat di akhir surah Baqarah dan juga qaul falaq qaul binas. Bacakan itu terus. Kemudian masalah berusaha urusan duniawi, ya, tentu kita berusaha yang maksimal, tawakal kepada Allah. Adapun hasil kewaswasan tidak perlu digubris. Ya, kalau berusaha begini dan begini tidak perlu dipikirkan. Lakukan saja yang terbaik, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dahulu seorang lahir muslim namun pernah melakukan kufur besar ia ketahui, sudah bertaubat, namun apakah amalan tersebut bertaubat terhapus? Namun apakah amalan sebelum bertaubat terhapus, Ustaz? Apakah ada uzur bil jahal kalau menganggap ada orang yang tahu ilmu gaib? Taib. Yang pertama, seseorang yang bertaubat itu akan mengembalikan amal soleh yang sebelumnya. Taib. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan aslamta ala ma aslafta. Jadi di masa jahiliyah dia belum masuk Islam, banyak amalan baiknya. Kalau masuk Islam, amal baik waktu jahiliyah jadi diterima enggak, jadi amal soleh enggak? Menjadi amal soleh. Begitu pula orang yang bertaubat. Adapun masalah uzur berjahal ini perlu kedetailan. Dilihat kondisi masalah yang dia tidak tahu dan lihat kondisi pribadi dia dalam menuntut ilmu, ya, kewawasannya tentang agama, dan juga dilihat kondisi masyarakat di mana yang dihidup. Jika kejahilan itu terdapat kesalahan pada pribadinya dia yang tidak mau datang ke majelis ilmu, dia yang tidak mencari ilmu, sedangkan di sekitarnya banyak sekali majelis ilmu, ini taksir, ya, kelalaian pada dirinya. Nah, ini tidak bisa uzur berjahal kalau seperti ini. Uzur berjahal kalau dia memang tidak tahu sama sekali, belum sampai kepada keterangan seperti itu. Ya, itu baru uzur berjahal. Jadi dilihat kondisi dia sendiri, pendidikannya apa, wawasannya bagaimana, kondisi masyarakat sekitar apa, kemudian permasalahan yang dia tidak tahu itu apa. Kalau masalah itu adalah hal yang sudah umum diketahui oleh kaum muslimin, ya, tapi dia yang tidak belajar, maka tidak bisa diuzur berjahal. Untuk menghukum uzur berjahal, ya, uzur berjahal itu jelas ada dalilnya. Namun untuk menghukum suatu persoalan atau personal itu perlu diteliti lebih dalam oleh ulama-ulama yang rasikhuna fil ilm, orang yang dalam ilmu agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.